Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Penteri Basjir dengan tema menyerahkan hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kami buka hati bagi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita. Mari katakan bersama. Amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Saya ada di daerah ini, namanya apa? Sungai. Ya, kenapa disebut Sungai Liat? Ada yang tahu? Bagaimana ini orang di Sungai Liat? Kenapa enggak tahu ini? Kenapa daerah ini disebut Sungai Liat? Karena ada sungai yang dilihat-lihat. Ya, karena di sini banyak ikan liat. Ada nggak ikan liat di sini, Pak? Ada? Nggak ada, ya. Nanti kita cari di Google saja ya, kenapa disebut Sungai Liat. Saya tadi bertanya tapi belum dapat jawabannya. Ya, jadi saya berharap ada yang memberitahukan saya jawabannya. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengundang saya ke tempat ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat, ya, yang sudah mengizinkan saya menginjakan kaki kali pertama kali di tempat ini, dan saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Ya, saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema menyerahkan hidup, ya, untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita buka bersama Yesaya pasal yang ke-37, saudara. Yesaya 37 mulai ayat yang pertama. Ini cerita tentang bagaimana, ya, ketika Yesaya 38, ya, Yesaya 38, Hizkia sakit dan disembuhkan. Bagaimana ketika Hizkia, ya, dipakai Tuhan dan dia bernegosiasi sama Tuhan tentang umur hidupnya. Firman Tuhan berkata demikian, saya baca ayat 1, saudara 2. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Ayat 2. Ayat 3 berkata demikian, ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat 4. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan ayat 7 berkata, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Ayat 9 berkata di sana, karangan Hizkia Raja Yehuda sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Ayat berikutnya. Ayat yang ke-11, aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Ayat 12.
Ayat yang ke-13. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Ya, dikatakan di sana, bayangkan dia berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa, demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam Engkau membiarkan aku begitu saja. 14. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Ayat 19 berkata, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. 20. 21 sama-sama. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah, diambillah sebuah kue ara dan ditaruh pada bara itu supaya sembuh. Sebelum itu dikatakan di sana Hizkia, sebelum itu Hizkia telah berkata, apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan? Sampai di situ saja. Saudara, kita melihat dari ayat ini kisahnya Hizkia. Dikatakan pada hari itu juga Hizkia jatuh sakit, ya. Kenapa dia sakit? Ternyata karena sebuah pergumulan yang berat ketika pada waktu itu Sanherib Raja Asyur ingin menyerang kerajaannya. Orang itu biasanya jatuh sakit kalau dia punya pergumulan, ya. Kalau kita punya pergumulan lalu kita ingat-ingat pergumulan itu, karena ketika orang membawa kabar kepada Hizkia bahwa dia akan diserang kerajaannya, Hizkia menjadi sangat ketakutan dan dia mengoyakkan pakaiannya, saudara. Ya, dia ketakutan dan dia sempat berkata begini, Tuhan, mungkin ini sudah waktunya Engkau menjatuhkan kami ini dalam murka-Mu dan Engkau tidak mau menolong kami. Semua kata-kata negatif Hizkia katakan di hadapan Tuhan. Dia sempat meragukan Tuhan. Ya. Lalu akhirnya orang membawa surat kepadanya. Akhirnya Hizkia mengambil satu tindakan profetik. Dia berdoa, dia gelar surat itu di hadapan Tuhan. Lalu dia berdoa. Dan akhirnya sesudah itu Alkitab berkata dia jatuh sakit. Kalau punya pergumulan tidak usah terlalu dipikir, amin. Ya, saya itu dulu, saudara, saya ini dulu orangnya baper ya. Kalau saya dengar sesuatu atau ada pergumulan sesuatu, saya tuh kadang nggak bisa tidur. Ya, lalu suami saya bilang begini, apa yang kau pikir kah? Ya. Masalah itu ndak usah dipikir. Suami saya tuh kalau ngomong gini, selehno pikiranmu ki selehno. Dia suruh pikir, maksudnya orang Jawa bilang apa selehno itu taruh aja pikiranmu itu, ndak usah dipikir. Kadang saya bertanya sama dia, taruh di mana saya pikiran ini? Aku ya pengen naruh, tapi naruh di mana? Ya kalau bisa ndak aku pikir ya aku juga maunya ndak tak pikir. Makanya kalau datang ke dokter, sakit apa? Saya suka pusing, dok. Dokter bilang kalau memang suka terusin aja. Gitu. Ya. Suka kok ya, suka pusing. Itu manusiawi, saudara. Ya. Manusiawi ya. Jangan dibawa pikiran. Ya saya ini enggak bawa pikiran ini, tapi dia ikut terus. Padahal saya enggak mau bawa loh, tapi dia ikut. Kita kalau ada masalah kan kita pikir toh. Lalu jadi berat, ya.
Coba saudara perhatikan, kalau kita nih banyak pikiran, stres, maka hormon stres itu naik loh, kortisol naik dalam diri kita. Kalau kortisolnya naik, darah kita mengental jadi hitam. Makanya sakit kepala, jantung deg-degan, ya itu tanda-tanda orang stres. Sulit tersenyum. Coba lihat kanan kirimu yang gak senyum itu stres dia tuh. Ya, orang stres itu susah tersenyum saudara karena saking beratnya. Ya, dua saja kalau nggak susah senyum, senyum terus. Nah itu orang stres itu. Ya senyum-senyum gitu ya, nggak ada alasan juga senyum dia. Itu udah stresnya tingkat tinggi. Lalu Alkitab berkata akhirnya Hizkia jatuh sakit. Ketika hari itu dia jatuh sakit, ya, dan Tuhan tuh berfirman lewat Nabi Yesaya. Ya tadi kita lihat saudara dikatakan pada hari itu akhirnya Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya kepada dia dan berkata, Tuhan suruh ya bilang kepadanya, beginilah firman Tuhan. Kata Nabi Yesaya, ya sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh. Ini juga Nabi terlalu belak-belakan saudara. Orang kalau orang sakit tuh boyo dikasih penghiburan toh. Ya coba saudara sakit, terus tiba-tiba Pak Gembala datang. Ya Pak Gembala ya, terus Pak Gembala orang sakit jemaatnya, terus Pak Gembala bilang, sampaikan pesan terakhirmu. Pasti kepahitan nih jemaat ini semua pasti. Ya ini Pak Gembala bukannya menghibur, malah ngomong itu gembala apa begitu, gembala sapi. Ini jemaat ini mulutnya begitu setajam silet. Ya. Tapi ini Yesaya dia benar-benar nabi, disuruh Tuhan ngomong. Bayangkan loh, ndak ada pakai basa-basi. Sampaikan pesan terakhirmu karena Tuhan berkata kau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Kalau Tuhan sudah berkata begitu, bisa diralat nggak? Siapa yang bisa meralat? Hanya Tuhan, karena dia berdaulat. Ya. Dan akhirnya ketika Hizkia mendengar itu, ayat 2 tadi dibilang, waktu Hizkia mendengar itu dia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ya. Saat itu juga apa doa Hizkia yang membuat Tuhan menjawab dan membatalkan keputusan Tuhan bahwa dia akan mati? Hizkia bilang begini saudara, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku ini telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Hizkia mencoba mengingatkan Tuhan tentang kehidupannya selama ini. Bagaimana dia hidup mengikuti Tuhan. Dia bilang, ingat Tuhan, aku selama ini hidup dengan setia di hadapan-Mu Tuhan. Dengan tulus hati aku ikut Engkau. Banyak orang Kristen setia, banyak saudara. Saya ini Bu, dari kecil saya ini ikut Tuhan. Hidup saya ini di gereja Bu. Bapak umur berapa sekarang? 95, setia dia. Setia ke gereja. Banyak orang Kristen setia. Tapi yang kedua ini belum tentu banyak. Tulus hati. Ikut Tuhan dengan tulus hati itu tidak gampang saudara. Artinya apa? Kita nggak ada neko-neko, nggak main judi dengan Tuhan. Orang Kristen tuh banyak sama Tuhan main judi. Aku mau melayani Tuhan asal Tuhan berkati dulu saya. Saya mau bayar perpuluhan asal Tuhan harus memberkati saya dulu. Ya, kita nih kadang ikut Tuhan tuh enggak tulus. Ya, ada enggak usah begitu. Kadang jemaat tuh datang ke gereja lihat Pak Gembala enggak senyum. Ada yang tersinggung, enggak bakal saya injak tuh gereja. Kenapa? Itu gembala enggak senyum. Dia enggak tahu Bapak Gembala besok jatuh tempo. Bukannya ditolong, malah dihakimi. Banyak jemaat begitu saudara.
Ya harusnya kalau Bapak Gembala tidak senyum, datangilah Bapak Gembala atau Ibu Gembala. Bu, kenapa Bu? Ada masalah apa? Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan kau samakan dengan pisau belati. Ya kadang-kadang jemaat tuh menuntut hamba Tuhan tuh sempurna. Sedikit aja. Loh, saya itu loh di bandara saudara. Ada orang, halo Bu Debi, shalom. Saya salaman loh, shalom. Iya Pak, saya buru-buru ya. Pendeta kok sombong. Lah maaf, saya enggak kenal kau. Kan saya shalom, sudah salaman kan cukup toh ya. Terus maunya kayak apa? Kadang-kadang kita ini juga tidak mengerti saudara. Ya. Mari kita tuh mengasihi Tuhan dengan setulus hati. Jangan lihat, wah itu kok gembala begini, kok pelayan Tuhan begini, kok begini, lalu kita tersandung, lalu kita nggak mau ke gereja, kita marah, kita nggak mau pelayanan. Seringkali kita nih sama Tuhan tuh apa ya, main-main, kita nggak tulus sama Tuhan. Ya coba kalau Tuhan juga begitu sama kita, ya tak stop ya, napasmu 5 menit saja. Ya, nggak dikasih napas, kita bisa nggak saudara kita hidup? Mari kita ikut Tuhan itu tulus saudara. Ya apapun Tuhan yang kau minta dariku Tuhan, aku mau belajar untuk mengiring engkau dengan segenap hatiku. Waktu saya diusir dari rumah saudara, saya nggak bawa apa-apa. Bahkan papi saya bilang, kamu keluar dari rumah jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesusmu kasih makan kamu pakai apa. Nggak gampang loh saudara. Nggak bawa ijazah, saya mau cari kerja apa? Ya, mau melamar jadi cleaning service aja harus ada ijazah. Ya, entah SD atau TK atau SMP, saya benar-benar semua nggak ada yang bisa saya bawa. Saya keluar dari rumah ikut Tuhan, nggak ada apa-apanya. Secara manusia, orang tidak punya ijazah mau jadi apa? Jadi gelandangan, kalau nggak jadi pembantu saja kan, nggak ada yang bisa menerima kita tanpa ijazah. Sekarang anak-anak muda itu berlomba-lomba cari ijazah. Ya, kejar S1, S2, S3, S21, S24, Samsung sekarang S berapa? Ya, udah mau menyamai Samsung saudara. Ya, karena dia pikir itu yang bisa membuat dia bahagia. Kau salah. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Saya bisa ada hari ini sebagaimana saya ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Sebab apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Ya, mari kasih Tuhan dengan segenap hati, walaupun doamu belum dijawab, walaupun pergumulanmu belum dijawab. Berapa banyak di sini yang merasa doanya belum dijawab? Angkat tangan. Ya banyak yang doanya belum dijawab. Ya, tapi tetaplah setia. Makanya doa juga enggak usah terlalu minta yang aneh-aneh sama Tuhan. Ya. Tuhan minta kendaraan roda 2. Dikasih roda 2, minta roda 3. Dia bikin bingung loh saudara. Kasih roda 3 minta roda 4. Roda 4 dikasih minta roda 6. Ya, semua diminta saudara sama Tuhan. Enggak usah, saya nih ikut Tuhan, saya enggak pernah doa minta sesuatu sama Tuhan, enggak pernah. Bahkan ketika kami susah dulu, suami saya gini, "Say, berdoa minta rumah, Say, karena doamu tuh selalu dijawab Tuhan. Minta sama Tuhan rumah." Saya bilang sama suami saya enggak mau minta apa-apa sama Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan lihat hidup kita ini berkenan, maka Tuhan pasti akan memberikan. Karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ya, jangan gagal fokus, bikin hati kita tidak tulus. Ya, minta sama Tuhan, minta rumah, minta ini, minta ya lewati mobilnya orang ditumpang tangan dalam nama Yesus. Mobilnya Pak Gembala ditumpang tangan dalam nama Yesus. Ya, Pak Gembala tengking, darah Yesus tolak. Orang Kristen ini kadang aneh-aneh saudara ya doanya. Mari ikut Tuhan dengan tulus hati. Sebab Tuhan tahu apa yang pantas untuk kita terima di hidup ini. Tuhan yang paling tahu.
Makanya Hizkia tadi bilang di ayat yang keberapa tadi? 18 apa berapa dia bilang? Ya, karena yang pahit itu baik bagi jiwaku. Coba cariin multimedia tadi ayat yang keberapa itu yang pahit ya, ada dia bilang di situ. Ya, Hizkia berkata begini, aku bersyukur Tuhan ya. Dia bilang sebab yang pahit itu ya Tuhan izinkan itu baik bagi jiwaku ya. Ayat 17, baca bersama ayat 17 saudara, 1, 2, 3. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Jadi penderitaan yang pahit itu akan menjadi keselamatan bagi kita. Jangan benci dengan penderitaan. Seringkali penderitaan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan kita. Ya, yang pahit-pahit itu memang tidak enak, tapi sehat. Makan daun pepaya enak enggak? Enggak enak. Pahit enggak? Pahit. Tapi itu yang sehat. Minum kopi pahit sama kopi manis lebih sehat mana? Pahit kan? Itu yang sehat. Yang manis itu udah kecampur gula. Nah, itu yang bikin penyakit. Tapi manusia itu enggak suka yang pahit. Tapi ayat ini berkata penderitaan yang pahit akan menjadi keselamatan. Siapa yang mau mengalami yang pahit? Ampuni mereka Tuhan. Saya ini sudah khotbah tapi mereka tidak mau mengalami yang pahit ya. Saudara, kalau engkau semakin dibentuk Tuhan, semakin berat, itu imanmu akan semakin luar biasa loh. Karena tentara itu beda, tentara yang makan daging sama yang makan mie instan itu beda. Ya, yang makan daging itu kalau nyanyi kan latihan dari Sabang sampai Merauke. Yang makan mie instan dari Sabang sampai Merauke. Itu beda saudara, memang beda. Jadi saudara mau menjadi Kristen yang mana? Jangan mau yang manis terus, amin. Ya, kita ini orang-orang yang siap menderita. Dengan tulus hati Tuhan, aku mau tetap berkata, Yesus sekali Yesus, aku tetap percaya Yesus, apapun penderitaanku, karena Yesus itu yang terbaik. Engkau keselamatan bagi jiwa kami, amin saudara. Ya, tulus hati saudara, ikut Tuhan tuh tulus hati, pasti akan ada upah. Dan dikatakan saudara tadi ayat yang kedua, kita kembali apa yang Hizkia bilang, aku ini telah hidup dengan tulus hati kepada Tuhan, ya. Ayat yang ketiga tadi dia bilang, ya, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Apakah kita selama ini hidup melakukan yang baik di mata Tuhan atau di mata kita, saudara? Apa yang baik di mata Tuhan? Ya, contoh Tuhan berkata, kamu jangan punya musuh. Kalau ada musuh berdamai. Itu yang baik. Tapi kita orang Kristen sukanya musuhan. Siapa yang sama saudara iparnya musuhan? Angkat tangan. Tolong siapkan kolam baptisan, Pak. Ya, orang Kristen ini, mereka duduk di gereja tiap hari. Minggu duduk di gereja, tapi pulang itu ada yang kepahitan sama ipar, enggak bicara. Ada. Jangan gini-gini kau. Ya. Apakah itu baik di mata Tuhan? Tuhan bilang, berdamailah dengan semua orang. Jangan kau punya musuh di hidupmu. Karena itu tidak berkenan sama Tuhan. Tuhan bilang, siapapun yang tidak mengampuni saudaranya, engkau adalah pembunuh manusia. Doamu tidak didengar sama Tuhan. Karena apabila engkau mengampuni dosa saudaramu, maka Bapamu yang di surga juga mengampuni dosamu. Tapi apabila kau tidak mengampuni saudaramu, maka engkau sedang mengunci pintu pengampunan Tuhan atas hidupmu. Jangan kau duduk di gereja, tapi kau tidak melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Anak-anak muda, apa yang baik di mata Tuhan bagi hidupmu? Jangan berzina. Jangan kau terikat dengan film porno. Itu yang baik di mata Tuhan. Jaga kekudusan hidupmu. Ya, tapi berapa banyak engkau yang melakukan tidak yang baik di mata Tuhan? Berapa banyak kita ini
melanggar firman Tuhan, kita nggak melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kalau hari ini Tuhan berkata banyaklah bersyukur, tapi kita tiap hari bersungut-sungut, apakah itu yang baik di mata Tuhan? Kalau hari ini kau berantem dengan mertuamu, ya Tuhan suruh kau berdamai, tapi kau bilang, saya itu kalau lihat mertua saya, rasa-rasanya saya mau beli itu tanaman lidah mertua, yang kayak pedang itu tajam. Ya, jangan saudara. Ya, dengan iparmu, ayo kita lakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kenapa kita diberi firman Tuhan? Supaya kalau kita menuruti firman Tuhan itu hidup kita ini berbahagia. Jangan kau bikin jalan baru. Lakukan apa yang baik di mata Tuhan. Supaya ketika engkau berdoa, Tuhan menjawab. Karena Alkitab berkata bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengarkan teriakan doamu, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolongmu, tetapi dosamu, kejahatanmu itu yang menghambat semua yang baik terjadi atas hidupmu. Ayo kita lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ayo buang semua dosa. Suami istri kalau berantem, ya berapa menit berantemnya? Atau berapa hari? Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Kalau kau berantem, ndak usah lama-lama, amin. Ada di sini yang 3 hari 3 malam tidak bicara kalau berantem dengan suaminya atau istrinya? Jangan angkat tangan, kita baptis beneran kau. Ya, 10 menit ini kalau yang begini nih. Seringkali kita tuh di gereja itu pinter kalau nyanyi ya. Mengiringmu seumur hidupku Tuhan. Itu kesukaanku. Malaikat bilang, pret. Keluar nih pret ini. Ini pret ini gak sembarangan keluar loh. Cuma kalau kebangetan saja. Iya enggak? Berapa banyak kali kita ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya dulu sama suami saya gitu kalau berantem saudara. Ya kita nih ya keras kepala juga kadang-kadang ya. Jadi kalau marah, saya nggak mau berdamai, suami saya juga enggak. Biasanya kalau sudah begitu, saya ngambek, saya tidur di luar di karpet, di ruang nonton TV. Nggak lama suami saya keluar, dia bilang, kamu aja yang di dalam, aku yang di luar. Dia bawa bantal, jadi karena dia suruh itu, saya pindah di dalam, dia yang di luar. Dalam hati saya, selamat digigit nyamuk kau di situ. Satu kali itu saya ini tertuduh sama khotbah saya sendiri. Kalau marahan gitu Roh Kudus gini, pengkhotbah. Kalau khotbah suruh jemaatnya hidup rukun, padahal dia budaknya setan. Jadi saya tuh malu saudara. Jadi saya tuh berdoa satu kali, Roh Kudus bilang gini, pergi minta maaf. Ya. Jangan biarkan jiwamu tuh sakit loh. Kamu kalau marah lama-lama tuh kamu sakit jiwa loh. Jadi ternyata Pak Gembala banyak orang Kristen sakit jiwa itu. Duduk di gereja. Ya. Tapi mereka tidak merasa kalau mereka sakit jiwa. Kan dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Waktu perasaanmu terganggu itu kau lagi sakit jiwa. Pikiranmu terganggu kau lagi sakit jiwa. Tapi masih stadium awal. Kalau sudah parah gak diobati ya lari-lari di jalan itu. Ini benar saudara, banyak orang Kristen tuh sakit jiwa tapi duduk di gereja. Nah malam ini ada nggak yang lagi marahan suami istri? Sakit jiwa kau itu? Ya, tapi bisa duduk di gereja, bisa nyanyi nyembah Tuhan, bisa. Nah satu kali saudara, Roh Kudus bilang gini, pergi minta maaf sama suamimu. Jangan biarkan jiwamu itu dipengaruhi setan. Kalau ini sakit jiwa. Saya ngintip di luar begini. Kan dia yang salah, harusnya dia minta maaf. Nggak jadi, saya tidur lagi. Nggak bisa tidur saudara. Kalau hati itu nggak sejahtera itu, saya takut tidur. Kalau lagi marah sama suami, kenapa? Saya pikir kalau saya tidur terus saya mimpi ketemu kuntilanak, terus dicekik mati. Aduh lagi marahan, masuk neraka ini. Jadi saya tidur, saya berusaha mau tidur. Saya mau tidur, Roh Kudus bilang, minta maaf. Apa sih susahnya jiwamu itu loh, kendalikan jiwamu.
Saya mau keluar, saya lihat, enggak mau Saya masuk lagi. Tiba-tiba saya dapat penglihatan, saya lihat ada satu tanaman di pohon, di pot, daunnya itu hijau sekali. Tiba-tiba dimakan ulat, saudara. Ada 2 atau 3 ekor ulat. Lalu ulat itu dalam waktu sekejap, makan daun itu habis dan tinggal rantingnya yang kering. Saya pikir gini, apa karena tadi siang saya urus-urus tanaman, terus saya dapat penglihatan ulat begitu. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, seringkali kamu membiarkan ada ulat-ulat kecil yang memakan pertumbuhan imanmu. Dan tanpa kamu sadari itu akan membuat imanmu itu kering dan mati. Waduh, waktu saya dapat penglihatan itu, saudara, saya jadi takut. Saya berdoa, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni. Iya Tuhan, aku mau minta maaf sama suamiku. Saya berdiri, saudara. Waktu saya buka pintu, suami saya di depan pintu. Lalu saya bilang, aku minta maaf ya. Terus dia bilang, saya juga. Terus kami berpelukan di depan pintu. Kayak Teletubbies. Kami berpelukan, lalu saya bilang, gak usah marah-marahan lah, ayo tidur sini, kita tidur. Saya cerita sama suami tadi, saya itu disuruh Roh Kudus minta maaf sama kamu, tapi saya gak mau. Suami saya bilang, saya juga, tapi saya juga gak mau. Terus saya bilang sama suami, kasihan banget Roh Kudus ya. Dari kamar bujukin saya ndak mau, dia keluar bujukin suami ndak mau, dia masuk lagi. Dalam hatinya Roh Kudus nih, orang-orang ini ya, hamba Tuhan semua tapi sakit jiwa. Saudara jangan menertawakan saya, karena kau juga sering kali begitu. Tapi saya ngaku, kau tidak ngaku. Terima kasih ya Pak. Ambil sepeda di belakang. Saudara, lo kita ini menjadi orang Kristen tuh goalnya apa? Waktu kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan, itu yang membuat Tuhan ini menjawab doa-doa kita. Biar kau mau puasa, biar kau mau apa, kalau kau tidak memperbaiki hidupmu dengan Tuhan, ya kau tidak akan melihat jawaban doa itu. Biar jungkir balik kau berdoa sampai hitam-hitam jidatmu, kau tidak akan melihat jawaban doa. Ketika Hizkia mengingatkan Tuhan, apa alasan yang harus membuat Tuhan menjawab doamu? Coba sebut di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini sudah hidup dengan tulus hati, aku setia, dan aku melakukan firman-Mu Tuhan. Apakah kita seperti itu? Atau kita datang sama Tuhan dan kasih alasan, Tuhan ingat loh, aku ini pelit sekali Tuhan. Ya, nggak pernah kembalikan perpuluhan, aku nggak pernah kasih kolekte yang terbaik. Banyak orang Kristen itu kalau ke gereja, persembahannya 2.000. Kalau memang kau cuma punya 2.000, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau kau memberi tidak dengan setulus hati bagi Tuhan, ya, ngasih 2.000 nyanyi lagi, persembahan kami sedikit sekali. Udah sedikit dia bilang, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kurang ajar enggak? Kasih sedikit suruh Tuhan terima dengan senang hati. Dibalas malaikat, berkat yang ku beri sedikit sekali, kiranya engkau terimalah dengan senang hati. Pret. Ya, ayo kita belajar cintai Tuhan dengan tulus, saudara. Bahkan ketika dia meminta sesuatu yang menurut kita itu berat, termasuk uangmu. Ketika Tuhan minta sesuatu yang harus kau persembahkan, apakah engkau rela mencintai Tuhan dengan seluruh hati, memberikan segala-galanya? Saya ini nggak disuruh Pak Gembala loh, Bu, singgung kolektor, nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, kalau saudara tersinggung, puji Tuhan. Nggak tersinggung, kebangetan. Iya, kadang kita sama Tuhan hitung-hitungan, bener nggak? Ya, buat yang lain kita berani, tapi buat sama Tuhan, maaf saudara, kita ini utang nyawa sama Tuhan. Ya, kita hutang segala-galanya sama Tuhan. Karena itu mari kita belajar supaya ada alasan untuk Tuhan tuh mendengar doa kita. Saya ini loh bersyukur jadi anak kesayangan Tuhan. Saya ini
sudah melihat saudara, berapa kali saya belum sempat berdoa minta, Tuhan tuh sudah jawab. Ya, saya selalu bilang sama suami, Tuhan itu ya ajaib loh, aku nih belum minta loh, baru kepikiran di pikiran, belum doa, Tuhan tuh udah jawab. Ya, saudara, bagaimana Tuhan pelihara orang-orang yang setia kepada Dia tuh. Aduh, saya kalau mau cerita bagaimana pemeliharaan Tuhan buat kami, ya dari kami ini tidak punya apa-apa sampai hari ini hidup kami bisa Tuhan pakai boleh menjadi berkat. Ya, Tuhan bisa pakai hari ini kami bisa membangun banyak gereja-gereja di pedalaman. Tuhan izinkan kita bangun sekolah misi, sekolah Alkitab di Bandungan, Semarang. Ya, dan kami menyekolahkan anak-anak dari daerah yang mau jadi misionari, menjadi hamba Tuhan itu. Kalau memang nggak mampu, saudara gratis bisa berangkat ke sana untuk jadi hamba Tuhan. Ya, sekarang sudah Desember ini lulus angkatan keempat. Angkatan pertama, kedua banyak yang sudah tempatkan di pedalaman untuk menjadi di pos-pos PI di sana, menjadi guru Kristen, bahkan buka pelayanan di daerah-daerah di pedalaman. Ya, dan saya melihat Tuhan bekerja luar biasa. Dan siapa saya, saudara? Ya, saya ini bukan orang yang pinter, bukan orang yang bisa, tapi ketika kita mau dipakai Tuhan, mencintai Tuhan dengan tulus, ya maka kita akan melihat hidupmu akan dipakai Tuhan menjadi berkat buat banyak orang. Kalau ada di antara saudara, Pak, kalau dari sini ada yang mau sekolah misi, masuk asrama 6 bulan, bisa dikirim ke Semarang, ya. Kalau memang nggak punya biaya bisa hubungi saya, ya, atau lihat di nomor YouTube saya ada nomor telepon anak muda. Hari ini Tuhan cari misionari-misionari yang akan dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kami melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kami. Dari yang tidak ada menjadi ada dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, itu yang hari-hari ini Tuhan mau kerjakan. Tapi Dia mau, mari kita hidup dengan tulus hati, setia, dan bahkan engkau bisa berkata, aku melakukan apa yang baik di matamu. Sehingga ayat yang keempat di sana dikatakan, saudara, saat itu juga, detik itu juga, Alkitab berkata, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Wow, saat itu juga loh. Malam ini saya mengajak kita menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan. Orang yang diperhitungkan Tuhan, yang mau mengasihi Tuhan dengan tulus. Enggak hitung-hitungan dengan Tuhan. Dijawab atau belum dijawab pun doamu, engkau harus tetap berkata, engkau baik Tuhan, dalam segala keadaan. Biar malam ini kita berkata kepada Tuhan, sekali Yesus, selamanya tetap Yesus dalam hidupku. Kita bangkit berdiri bersama saudara. Kita katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Basjir dengan tema menyerahkan hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Kiranya lewat khotbah yang telah kita dengar pada malam hari ini memberkati setiap kita orang percaya. Dan di akhir video ini kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Mama sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Bila pada malam hari ini mari kita mau merenungkan firman Tuhan kembali, dan kita mau mengartikan itu dalam kehidupan kita, sehingga Mazmur 84 pertama sampai ayat 13, judul bacaan rindu kepada kediaman Allah untuk pemimpin biduan menurut lagu itu Mazmur Bani Korah. Di dalam ayat yang kedua, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Dalam ayat yang ketiga, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan.
hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Dalam ayat yang keempat, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allah. Di dalam ayat yang kelima, berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Ternyata orang-orang yang merindukan rumah-Mu, mereka mau supaya mereka memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita dikatakan berbahagia kalau kita diam di rumahnya Tuhan, menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, dan kita dikatakan berbahagia. Sehingga dalam ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siaran. Berbahagia Bapak Mama saudara sekalian, dan manusia yang memuji memandang kepada Tuhan setiap saat dan waktu. Itulah yang dirindukan Allah dalam hidup. Di dalam ayat yang ke-7, apabila melintasi lembah bakar, mereka membuat menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ada ketenangan bersama dengan Tuhan di rumahnya Tuhan. Ada berkat Tuhan yang selalu senantiasa memberkati kita. Di dalam ayat yang ke-8, mereka yang berjalan semakin lama, semakin kuat, hendak menghadap Allah Sion. Mereka semakin erat dengan Tuhan, memuji menyembah kepada Tuhan. Mereka tetap kuat memuji, memuliakan Allah di hadapan Allah. Di dalam ayat yang ke-9, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Di dalam ayat yang ke-10, lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Di dalam ayat yang ke-11, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dalam ayat yang ke-12, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ternyata Tuhan tidak pernah menahan kebaikan. Dia melindungi kita dan kepak sayap-Nya. Sehingga dalam Pemazmur 34 ayat yang ke-8, malaikat Allah berkemah sekeliling rumah orang percaya, dan dari situlah kita dijaga. Kita bersyukur karena Tuhan kita luar biasa. Sehingga ayat yang ke-13, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Dengan firman kita kuat, dan dengan firman kita berpegang teguh akan kebenaran. Biarlah pada malam hari ini kita pulang di dalam firman. Kita membawa firman pulang di dalam kehidupan kita, dan kita merenungkan itu dalam kehidupan kita selagi kita dipercayakan di muka bumi. Apapun yang kita lakukan, Allah mengerti, Allah peduli bagi kita. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.